Kalau masalah itu kita hindarin, itu nggak akan pernah selesai. Maka yang perlu kita lakukan adalah komunikasi itu nggak melulu soal verbal, nggak melulu soal kata-kata ya Bunda ya, tapi non verbal. Sering nggak kita sama pasangan dulu aja deh Bun, pasangan kita datang pulang ke rumah, tapi kita kasih muka cemberut, marah. Apa yang terjadi? Marah ya Mbak ya. Untung suaminya istilahnya sambil bercanda kalau begitu kan ya. Kalau yang suaminya udah mumet juga dari kerjaan, pulang ke rumah berharap ada istri dan anak-anaknya yang menyambut dengan ceria, tapi kita sambut dengan muka cemberut, itu gimana rasanya Bunda? Kan itu bentuk komunikasi ya Bunda ya, komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Nah kalau dengan customer gimana Bunda? Kebayang ya Bunda ya, customer datang ke kita, atau misalkan kita yang menjemput customer kan begitu ya Bunda ya, lalu kita datang dengan wajah cemberut, nyapa seala kadarnya dengan nada suara yang flat, gimana rasanya Bunda? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai customer tadi, gimana rasanya Bun? Nggak enak kan ya Bunda ya, nggak nyaman kan ya. Nah untuk kita bisa happy, kita bisa humble, kita bisa friendly, tentu itu kalau dipaksakan akan kerasa, benar nggak Bun? Kalau kita paksakan nih, hati kita lagi nggak nyaman, hati kita lagi nggak enak, tapi kita paksakan untuk bisa tersenyum, kerasa nggak sama lawan bicara kita kalau kita sedang terpaksa? Kerasa kan ya Bunda ya? Iya Bu, iya kan begitu jadinya. Kita tidak merespon dengan tulus, karena bahasan kita dari hati ke hati ya Bunda ya. Hati kita sendiri aja belum siap untuk berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana kita bisa memberikan customer experience yang baik buat mereka? Sementara yang diharapkan agar orang mau terus sama kita, agar customer itu loyal sama kita, bagaimana kita menservis mereka. Tapi kalau servis kita saja belum bisa kita berikan yang terbaik, ya orang lain akan mencari yang lain kan, seperti itu Bunda. Sama seperti pasangan lah. Ya kalau udah menikah mah gimana caranya kita pertahankan lah ya Bunda. Tapi kalau dalam masa pencarian kan seperti itu kan ya Bunda ya. Deket sama ini nggak pas deh kayaknya, komunikasinya akhirnya batal segala macam kan, seperti itu kan ya Bunda ya. Sama customer juga punya hak. Customer kan adalah raja, betul ya Bunda ya. Hak mereka inginnya seperti apa. Nah tugas kita bagaimana melayani sebaik mungkin. Untuk bisa melayani sebaik mungkin, tugas kita bagaimana kita bisa menjaga mood kita bisa menjaga perasaan kita. Nah untuk bisa menjaga perasaan kita harus bisa merilis pikiran kita. Kalau kita belum berhasil merilis pikiran kita Bunda semuanya, itu yang pada akhirnya kita kesulitan untuk bisa memanage rasa, memanage mood, dan itu akan kebawa ke pekerjaan profesional kita. Jadi kalau kita pengen berbicara masalah komunikasi, kita yang pertama harus kita siapkan bagaimana perasaan kita sebelum kita melakukan komunikasi itu sendiri Bun. Termasuk ketika kita bermasalah dengan sesama teman pekerja misalkan begitu. Kita dalam berinteraksi dengan mereka, ketika kita ingin menyelesaikan konflik, kadang konflik itu biasanya yang sering terjadi semakin membesar, justru konfliknya semakin males kita ketemu dengan dia. Apa selesai Bun biasanya? Males ketemu. Malah jadi malas ketemu. Udah pernah dicoba ketemu nggak sebelumnya? Males, karena mau males jadi diajak ketemu aja males ya Bun ya. Jadi akhirnya dia kayak sebenarnya bukan kayak males ya, kayak ini jangan sampai terulang lagi, jadi nggak usah dihindari ya. Oke. Kira-kira kalau kita hindarin selesai nggak Bun masalah? Dan itu tim kita atau bukan Bun? Tim bukan? Ini masalahnya dengan tim? Dengan tim, oke. Kalau dengan yang lain, dengan siapa biasanya? Teman sih. Teman, oke. Kalau teman is oke lah, bisa nggak ketemu kan ya Bunda ya. Tapi kalau dengan tim kan tiap hari kita harus ketemu. Dengan suami. Dengan suami, iya. Kalau suami nggak ketemu gimana ya Bunda ya. Nah itu pada akhirnya jadi pergejolakan jiwa Bun. Kita rasanya nggak nyaman kan ya Bunda ya. Dan selesai nggak masalah dengan suami pada akhirnya?
berlarut-larut. Berlarut-larut, lama selesainya. Kenapa bisa begitu, Bun? Kenapa kira-kira, Bun? Nggak diselesaikan. Karena nggak diselesaikan, kita cenderung untuk menghindar, tidak menghadapi masalah. Sementara kalau kita menghindar dari masalah, efeknya seperti apa, Bunda? Masalah nggak akan kunjung selesai. Yang ada kita hanya akan memperkeruh masalah, karena pada dasarnya ya, Bunda ya, pikiran kita ini suka menghubung-hubungkan loh, Bun. Jadi masalahnya cuma satu hal, tapi kadang kita rembetin ke kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya. Padahal yang sebelum-sebelumnya udah selesai kan begitu. Kita rembetin seakan-akan kesalahan itu banyak banget. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kompleks masalahnya. Ahli sejarah. Sejarah, iya. Dia pengennya semua masalah itu dikeluarkan. Dia pada akhirnya memunculkan semua masalah-masalah di masa lalunya. Pada akhirnya yang ada kita semakin males ketemu sama dia. Apalagi kalau itu terjadi pada pasangan. Kalau udah males sama pasangan, efeknya gimana sih, Bun? Pertama, hidup kita nggak nyaman kan ya, karena kan hidup kita ridho suami ya, Bunda ya, nggak dapet ridho ya gimana kan kita begitu ya. Terus kita dengan anak-anak pasti kita melampiaskan emosi itu kepada anak-anak, makhluk yang lemah di bawah kita. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa? Karena anak-anak pada dasarnya akan cenderung mengikuti apa yang dilihatnya pada orang tuanya, kan begitu, Bunda. Jadi efek jangka panjangnya justru lebih besar lagi tuh. Bagaimana dia melihat kita terhadap dia. Maka ketika dia besar ya jangan salahkan dia kalau dia seperti itu kepada kita, kan begitu ya, Bunda ya. Tapi nauzubillah lah, tidak seperti itu di antara kita semua ya, mudah-mudahan ya. Cuman yang pasti, Bunda, semuanya kalau masalah itu kita hindarin, itu nggak akan pernah selesai. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan dengan siapa kita punya masalah. Nah, kalau memang kita males gitu ya, Bunda ya, males untuk face to face, kita kan bisa pakai pihak ketiga yang powernya bisa menengahi kita. Misalkan nih, kalau misalkan case-nya dalam pekerjaan, siapa sih yang bisa menengahi kita? Tentu yang di atas kita ya, Bunda ya. Nah, di atas kita itulah yang bisa kita ajak untuk membantu memediasi konflik di antara kita berdua, misalkan begitu. Kalau misalkan terbatas jarak, kan sekarang sudah banyak ya platform yang bisa mensupport itu semua. Ada Zoom meeting, ada apalagi tuh, ada Google Meet, kan seperti itu ya, Bunda ya. Sangat bisa, bahkan istilahnya kita cuman pakai HP aja, video callan aman kan, Bunda, kalau cuman bertiga kan seperti itu ya. Jadi banyak banget sekarang nggak jadi alasan kita untuk nggak menyelesaikan masalah kita. Kalau kita nggak menyelesaikan masalah kita, yang terjadi produktivitas dalam pekerjaan itu nggak akan berjalan dengan lancar. Karena yang namanya tim itu harus bekerja secara tim. Betul begitu kan ya, Bunda ya? Harus ada interaksi yang intens, harus ada kesamaan visi, harus ada kesamaan misi, harus ada evaluasi bersama. Tapi kalau diem-dieman, yang terjadi apa? Lu kerja sendiri, gue kerja sendiri. Pada akhirnya ketika ditanya gimana progres di sana, di tempat kita bingung mau jawab apa. Atau kita memberikan laporan seala kadarnya. Kan seperti itu, Bunda. Sementara kalau misalkan nih ada penerapan bonus dan lain sebagainya, kan itu sebenarnya yang kita harapkan, kan seperti itu, Bunda. Bagaimana kita mau mencapai itu kalau kita sendiri aja produktivitas kita masih melemah. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada konflik yang tidak kita selesaikan. Baik itu konflik antar sesama pekerja, atau antar sesama tim, atau konflik kita dengan urusan rumah kita, sehingga membuat kita dalam bekerja kita tidak bisa memberikan produktivitas yang tinggi. Begitu, Bunda-bunda semuanya. Nah, kalau kita berbicara sekarang nih, kalau tadi masalah komunikasi ya, Bunda ya, secara umumnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang komunikasi dari hati ke hati. Dari hati ke hati itu maksudnya gimana sih, Bun? Saling terbuka. Saling terbuka. Ada lagi pendapat lain, Bun? Dari hati ke hati itu yang seperti apa, Bun? Telepati. Oke, telepati. Terbuka, apalagi, Bun? Gak ada yang salah loh, Bun. Apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diterapkan, apa yang pernah dirasakan, coba diutarakan. Kejujuran, oke. Dari hati ke hati kejujuran ya, Bunda ya. Apalagi, Bun, kira-kira? Ikhlas, oke. Apalagi, Bun? Benar semua ya, Bunda ya, nggak ada yang salah ya, apalagi. Benar, apa? Kalau kita berbicara dari hati ke hati ini agak dalam ya, Bunda ya. Dari hati ke hati ini kan bagaimana kita bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa saling memahami, pertanyaannya, selama ini dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi, baik dengan pasangan, baik dengan tim rekan kerja, bahkan dengan customer,
pertanyaannya Bunda, yang sering kita lakukan adalah kita banyak bicaranya, kita banyak menjustifikasinya, atau justru kita banyak mendengarkannya? Yang mana yang sering kita lakukan? Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.